Oke. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 tugas besar Sisdin ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, yaitu ada saya sendiri Muhammad Tirwan Gunawan, ada Dio Stofani, dan ada Syajidan. Yang pertama itu cara kerja sistem. Untuk menganalisa suatu sistem software hanya memerlukan masukan berupa transfer function yang ditulis dalam Laplace transform atau matriks. Untuk selanjutnya, pemakai memilih analisa yang akan dipergunakan. Tulisan ini akan membahas penggunaannya secara khusus untuk merancang PID controller pada suatu sistem. Control toolbox atau kotak alat dilengkapi dengan berbagai macam fungsi pendukung yang digunakan analis sistem manajemen. Berbagai fungsi dukungan yang umum digunakan adalah analisis sistem adalah umpan balik, tahapan, logoseri, dan lain-lain. Sesuatu untuk dianalisis sistem, perangkat lunak hanya membutuhkan input dalam bentuk fungsi transfer, tercetak transformasi Laplace dalam domain atau matriks pengguna mulai sekarang. Pilih analisis yang akan digunakan untuk merancang pengontrol PID sistem. Baik, yang selanjutnya ada hasil simulasi sistem. Next one. Nah, jadi untuk hasil simulasi sistem ini sendiri, untuk yang pertama itu didapatkan hasil dari transfer function-nya itu bisa ditunjuk pada gambar 2, yaitu respon sistem dengan unit step input. Nah, jadi untuk dari diagramnya ini sendiri itu sistem di atas ini memiliki steady state error yang dimana tinggi dan juga yaitu bernilai 0,95. Nah, sebab respon tertinggi hanya didapatkan pada amplitudo 0,05. Kemudian selain itu sistem tersebut memiliki rise time yang cukup besar, kurang lebih sekitar 1,5 detik. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga itu dapat dibaca dengan penambahan variabel yang dimana dimaksudkan itu untuk melihat respon sistem dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 2, dimana dengan step 0,01 detik. Nah, dari gambar 3 respon sistem tertutup menggunakan P controller ini dapat dilihat bahwa penambahan P controller mengurangi rise time dan steady state error, tetapi menambah overshoot. Next one. Nah, selanjutnya untuk gambar 5, untuk gambar 4, respon sistem tertutup menggunakan PD controller. Nah, itu bisa dilihat berdasarkan gambar tersebut, penggunaan PD controller ini dapat mengurangi overshoot dan setting time T, yang dimana memberikan dampak apapun terhadap steady state error. Kemudian untuk gambar 5, respon sistem tertutup menggunakan PI controller. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa rise time sistemnya itu menurun dengan overshoot yang kecil serta steady state errornya dapat dihilangkan. Next one. Kemudian untuk hasil simulasi sistem yang terakhir yaitu respon sistem tertutup menggunakan PID controller. Nah, untuk gambar 6 ini terlihat bahwa kriteria sistem yang diinginkan ini sudah terpenuhi, yaitu tidak memiliki overshoot, rise time yang cepat, dan tidak memiliki steady state error. Kemudian yang nomor 3 hasil simulasi root losses. Sebelumnya, root losses adalah teknik analisis yang digunakan dalam desain dan analisis sistem kontrol untuk memahami bagaimana akar-akar karakteristik sistem atau pole
berubah seiring dengan variasi parameter tertentu, seperti gain proporsional pada controller. Kemudian kita bahas kontrol P, PI, PD, dan PID pada root lotus. Untuk gambar yang pertama yaitu gambar controller P root lotus. Dengan menaikkan gain proporsional K, akar-akar karakteristik akan bergerak dari asal menuju ke arah sumbu yang negatif. Jika K terlalu besar, sistem dapat menjadi tidak stabil. Kemudian untuk gambar yang kedua yaitu gambar controller PD root lotus. Elemen derivatif pada controller PD dapat membantu meningkatkan respons transit system. Pada root lotus, kita melihat bahwa akar-akar karakteristik cenderung bergerak ke kiri sumbu nyata dan mendekati sumbu imajiner. Elemen derivatif membantu mengurangi overshoot waktu puncak sistem. Kemudian untuk gambar yang ketiga yaitu gambar controller PI root lotus. Dengan adanya elemen integral, akar-akar karakteristik cenderung bergerak ke kiri sumbu kompleks untuk meningkatkan stabilitas sistem. Akar-akar ini bergerak menuju asal karena gain proporsional ditingkatkan dan memperpanjang ke sumbu nyata negatif. Pengaruh integral mengurangi steady state error. Kemudian untuk gambar selanjutnya itu gambar controller PID root lotus. Controller PID menggabungkan efek dari controller P, control I, dan control D dengan menyesuaikan gain proporsional, integral, dan derivatif. Kita dapat mempengaruhi posisi akar-akar karakteristik pada root lotus. Control PID memungkinkan pengaturan yang lebih baik antara waktu puncak, overshoot, dan stabilisasi steady state. Dan dari sini kita dapat keberhasilan implementasi kontrol pada root lotus tergantung pada pemilihan parameter yang sesuai. Secara umum, jika akar-akar karakteristik bergerak ke kiri, sumbu kompleks atau mendekati sumbu nyata negatif, itu menunjukkan peningkatan stabilitas sistem. Sebaliknya, jika akar-akar karakteristik mendekati sumbu imajiner positif, itu dapat menandakan kestabilitas sistem. Next one. Selanjutnya, kita membahas hasil simulasi pada body diagram. Untuk gambar yang pertama, kontrol P pada body diagram. Kontrol P menyebabkan peningkatan magnitudo yang konstan sepanjang frekuensi. Pada body diagram, kita melihat peningkatan 20 log K, di mana K adalah gain proporsional. Namun, tidak ada perubahan fase terkait dengan controller P, karena tidak ada elemen integral atau derivatif. Untuk gambar yang sebelah kanan, yang kedua, kontrol PD pada body diagram. Kontrol PD merupakan peningkatan magnitudo dengan laju 20 dB per decade hingga mencapai frekuensi potong yang disebabkan oleh elemen derivatif. Setelah frekuensi potong, magnitudo plot tetap konstan atau 0 dB. Selanjutnya, kontrol PI body diagram. Kontrol PI menunjukkan peningkatan magnitudo dengan 20 dB per device hingga mencapai frekuensi potong yang disebabkan oleh elemen integral. Setelah frekuensi potong, magnitudo plot tetap atau konstan. Yang terakhir, kontrol PID body diagram. Kontrol PID menggabungkan efek dari PI dan PD. Oleh karena itu, pada body diagram, kita akan melihat peningkatan magnitudo dengan laju 20 dB per decade hingga mencapai frekuensi potong dari elemen integral atau derivatif. Dan setelah itu, magnitudo plot tetap atau konstan. Perlu kita ingat, untuk kontrol yang baik, kita harus memperhatikan margin kestabilan, gain, dan fase pada body diagram. Sebuah kontrol sistem dianggap stabil jika memiliki margin kestabilitas yang cukup, yang dapat dievaluasi melalui analisis body diagram. Pada umumnya terdapat trade-off antara peningkatan respons sistem
misalnya overshoot dan settling time dan margin kestabilan. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari hasil diskusi ini, merancang suatu PID controller memang tidak mudah, sebab penentuan konstannya dilakukan secara trial and error. Setelah itu, perubahan salah satu konstanta akan berpengaruh terhadap parameter yang lain. Namun demikian, kesulitan tersebut sudah sedikit teratasi dengan bantuan komputer, sebab respon dapat langsung dilihat tanpa melakukan perhitungan yang rumit dan memakan waktu yang panjang. Penggunaan MATLAB tidak terbatas pada perancangan PID controller saja, melainkan ada berbagai macam analisa sistem kontrol seperti Bode diagram, analisa kestabilan Nyquist, root locus, state space, dan lain banyak hal. Fungsi-fungsi untuk keperluan di atas sudah tersedia di dalam Con Toolbox, dan jika tidak tersedia, pemakai dapat membuat M-file yang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.